Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Thohir, Prodi Ekonomi Syariah 5. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemikiran ekonomi Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pemikiran ekonomi Islam Abu Hanifah. Sebelum itu saya akan memaparkan biografi Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ia lahir dengan nama Nu'man bin Sabit bin Marzuban, dari keturunan Persia. Abu Hanifah berkepribadian sangat cerdas dan bijak, dan Imam Abu Hanifah sangat mencintai Al-Quran sehingga membuatnya sering membaca Al-Quran dan mengkaji kandungannya diikuti pengkajian hadits dan fiqh. Kekayaan ilmu Abu Hanifah tertuang pada buku-bukunya seperti Kitab Al-Athar, Ilmu Kalam Al-Fiqh Al-Akbar wa Al-Fiqh Al-Awsat, Kitab Al-Alim wa Al-Mutalim, Kitab Ar-Risalah, Kitab Al-Risalah ila Utsman. Selain itu Abu Hanifah menulis hadits dan mengumpulkannya, serta menulis tentang fiqh, akaid dan lain sebagainya. Pemikiran Abu Hanifah tentang ekonomi Islam sebagai pemuka mazhab dalam masalah fiqh sehingga tidak ditemukan kebijakan-kebijakan atau gagasan-gagasan khusus mengenai ekonomi yang ditawarkan oleh Abu Hanifah, namun ia mengemukakan banyak pendapat dalam akad-akad muamalat dalam segi pandang fiqh. Adapun beberapa pemikiran ekonomi Abu Hanifah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu akad salam. Pemikiran Abu Hanifah yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah mengenai salam. Abu Hanifah sepakat dengan ulama lainnya mengenai syarat salam yang 6. Syarat pertama adalah harga barang harus diketahui jenisnya, apakah dengan uang atau barang berharga lainnya. Kedua, harus diketahui harga pastinya. Ketiga, penyerahan harga sebagai modal pedagang harus dilakukan di majelis akad. Keempat, barang dagangan harus ada di tangan pedagang. Kelima, barang dagangan bisa diestimasi nilainya bisa dari ukurannya, panjangnya, beratnya, dan sifatnya. Keenam, penentuan waktu penyerahan barang. Selain keenam syarat tersebut, terdapat beberapa syarat lain yang menjadi perdebatan bagi seluruh ulama, namun Abu Hanifah mensyaratkan hal-hal tersebut. Dengan tujuan melindungi pelaku ekonomi dari kerugian akad salam, maka Abu Hanifah mewajibkan syarat-syarat tersebut. 4 syarat salam yang dianggap perlu oleh Imam Abu Hanifah adalah jangka waktu, wujud barang saat akad, tempat akad, harga empirik. Yang kedua yaitu zakat madu. Abu Hanifah dan murid-muridnya mengatakan bahwa zakat juga wajib dikeluarkan dari madu, asalkan sarang lebah tidak terletak di lahan haraj. Landasan Abu Hanifah mewajibkan zakat madu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi Muhammad bahwasanya ia telah memungut zakat dari madu sebanyak 1/10. Abu Hanifah memiliki pemikiran bahwa zakat wajib dikeluarkan bagi siapa yang memiliki madu dengan mikdar, sama dengan mikdar zakat hasil pertanian, yaitu 1/10. Sedangkan untuk nisab, Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada nisab bagi zakat madu sebagaimana zakat hasil pertanian. Pengeluaran zakat madu disamakan seluruhnya dengan zakat hasil pertanian, baik dari mikdar ataupun waktunya. Adapun mikdar zakat madu adalah 1/10 dan dilaksanakan setiap panen bukan tiap tahun. Yang berikutnya yaitu biografi Abu Yusuf. Nama lengkapnya, Abu Yusuf adalah Yakub ibn Ibrahim Sa'ad ibn Husain al-Ansori. Beliau lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah dan wafat pada tahun 182 Hijriah. Abu Yusuf berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa Arab. Karir pendidikannya dimulai dari mempelajari hadis dari para tabi'in yang mempunyai nama besar dan termasyhur pada zaman itu. Beliau adalah Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Layla, dan beberapa tokoh yang mempengaruhi intelektualnya yaitu Jalil atau bin Al-Sya'bah, Al-Amasi, Hisyam bin Urwah, Muhammad bin Ishaq, serta Ajaj bin Artoh. Setelah itu melanjutkan pengkajian kepada Imam Abu Hanifah. Selama 17 tahun, Abu Yusuf belajar bersama Abu Hanifah, dikenal sebagai tangan kanan Abu Hanifah dalam menyebarkan mazhab Hanafi. Abu Yusuf tumbuh menjadi seorang alim yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan baik ulama, pengusaha maupun masyarakat umum. Pemikiran Abu Yusuf mengenai ekonomi Islam yaitu dengan memperkenalkan konsep pendidikan yaitu di dalam buku karyanya yang berjudul Al-Haraj. Kitab ini dijadikan pedoman dalam pengaturan sistem Baitul Mal dan sumber pendapatan negara.
Di dalam kitab Al-Haraj karya Abu Yusuf terdapat pembahasan ekonomi publik, yang mengkhususkan tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan. Abu Yusuf sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, kewajaran, dan persesuaian terhadap kemampuan membayar pajak, serta pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Sejauh ini pemikiran Abu Yusuf dijadikan rujukan dalam menerapkan konsep perpajakan di beberapa negara di dunia. Adapun jenis-jenis pajak yang dipungut pada masa Abu Yusuf sebagai berikut. Yang pertama yaitu fai. Fai adalah harta yang diperoleh orang-orang Islam tanpa melalui pertempuran baik dengan pasukan berkuda atau kendaraan yang lain. 1/5 dari harta fai diberikan kepada orang-orang yang berhak. Yang kedua yaitu haraj. Haraj sendiri yaitu hak yang diberikan atas lahan tanah yang telah dirampas dari tangan kaum kafir, baik dengan cara perang maupun damai. Jika perdamaian menyepakati bahwa tanah tersebut milik kita dan mereka pun mengakuinya dengan membayar haraj, maka mereka harus menunaikannya. Yang terakhir yaitu usyur. Usyur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam. Usyur belum sempat dikenal di masa Nabi Muhammad dan di masa Abu Bakar Siddiq. Permulaan diterapkannya usyur di negara Islam adalah di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang berlandaskan demi penegakan keadilan. Usyur telah diambil dari para pedagang kaum muslimin jika mereka mendatangi daerah lawan. Dalam segi penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hari hasil pertanian daripada penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Yang selanjutnya tentang pemikiran ekonomi Abu Yusuf di era modern. Adapun beberapa konsep ekonomi Abu Yusuf yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi Islam modern adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep pajak tetap versus proporsional. Dalam konteks aturan penetapan pajak tetap atau proporsional pada dasarnya telah lama didiskusikan oleh Abu Yusuf, di masa pemerintahan dinasti Abbasiyah 750-1258 Masehi, jamak diberlakukan aturan-aturan perpajakan yang menganut sistem tetap fixed tax rate, namun sebenarnya juga sebuah aturan yang sudah lama diterapkan oleh para khalifah terdahulu seiring dengan penaklukan kawasan demi memperluas wilayah kekuasaan Islam. Ada dua pendekatan dalam sistem tetap perpajakan ini, yaitu 1. Fixed by land yang menghitung tingkat pajak berdasarkan pada sejumlah uang atau biji-bijian tertentu per unit lahan pertanian, dan 2. Share of produce, yakni tingkat pajak tetap yang dikaitkan dengan produk daripada luas lahan pertanian. Tingkat pajak ditentukan menurut sistem ini adalah 50% untuk produk dari lahan berpengairan alami, 33% untuk lahan berpengairan artifisial, dan 25% untuk lahan yang irigasinya masih sulit. Sistem perpajakan seperti ini menurut Abu Yusuf akan membebani petani dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan metode ini seringkali menyalahi kesejahteraan publik dan kepentingan negara. Metode yang terbaik untuk peraturan sistem perpajakan bagi petani menurut Abu Yusuf adalah menetapkan tingkat beban yang rendah dengan menggunakan metode perhitungan yang menurut istilah sekarang disebut dengan metode tingkat pajak proporsional. Dari sini jelas tampak perbedaannya, sebab jika mengikuti pajak tetap maka pajak dikenakan secara tetap untuk lahan pertanian meskipun lahan-lahan itu tidak ditanami atau hanya mampu menghasilkan sedikit produk. Sedangkan jika menggunakan metode perhitungan yang proporsional, maka penerimaan disesuaikan dengan skala produksi. Yang kedua yaitu administrasi pengumpulan pajak. Abu Yusuf selain mengusulkan agar tingkat beban pajak tax rates direformasi dengan sistem proporsional juga mengajukan usulan perbaikan administrasi pengumpulan pajak. Adapun usulan perbaikan administrasi perpajakan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat beban pajak seharusnya lebih rendah dan adil, sebab jika tidak, akan melemahkan tingkat produksi petani dan dengan sendirinya mengurangi penerimaan negara. Yang kedua, beban pajak seharusnya ditentukan oleh pemerintah pusat, sebab pemberian otoritas kepada pemerintah lokal dan kolektor pajak akan menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, pengumpulan pajak melalui perantara harus dihindarkan. Hal ini karena dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang salah dan berlebihan sehingga akan mengganggu aktivitas pertanian dan mengurangi hasil panen yang akibatnya adalah penerimaan negara berkurang dan kesejahteraan sosial merosot.
Pemikiran ekonomi Abu Yusuf di atas, tidak hanya bersifat duniawi atau sekedar intelektual eksersises melainkan juga dimaksudkan untuk pencapaian tujuan kesejahteraan sosial yang didasarkan pada aturan-aturan Islam. Yang ketiga, kriteria pegawai pajak. Pengelolaan pajak yang profesional akan membawa kebaikan baik bagi negara maupun rakyat dan tidak mungkin tercapai tanpa didukung pengelola pajak pegawai pajak yang profesional juga, atau dalam istilah Abu Yusuf Tauliyatul Haraj, pengelolaan pajak haraj. Oleh karena itu, dalam rangka Tauliyatul Haraj yang lebih baik dan profesional mesti ada kriteria khusus bagi para pengelola pajak. Adapun kriteria pengelola pajak yang baik dan profesional tersebut adalah baik agamanya, amanah, menguasai ilmu fikih, pintar, suka bermusyawarah, menjaga harga diri, afif, berani membela kebenaran, orientasi akhirat dalam menjalankan kewajiban, jujur dan tidak zalim. Selain itu, Abu Yusuf juga menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus selalu diawasi untuk mencegah praktik korupsi dan praktik penindasan. Yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu konsep mekanisme pasar. Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia misalnya memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Menurut Abu Yusuf tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Selain itu, pendapat di atas juga menjadi dasar bagi Abu Yusuf dalam menentang penguasa yang menetapkan harga guna mengendalikan harga, tas'ir, dan alasan yang dikemukakannya didasarkan pada sunnah Rasul. Menurut Abu Yusuf, ada variabel lain yang ikut mempengaruhi harga, tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Bisa saja variabel tersebut adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara atau terjadinya penimbunan dan penahanan barang. Maka menurut Abu Yusuf, inilah esensi sistem ekonomi Islam yang mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen. Hal yang penting dicatat bahwa Abu Yusuf menuliskan teorinya sebelum Adam Smith menulis The Wealth of Nations. Karena Abu Yusuf tidak membahas lebih rinci apa yang disebutkannya sebagai variabel lain, ia tidak menghubungkan fenomena yang diobservasinya terhadap perubahan dalam penawaran uang. Namun, pernyataannya tidak menyangkal pengaruh dari permintaan dan penawaran dalam penentuan harga. Kesimpulan dari makalah kami yaitu Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ia lahir dengan nama Nu'man bin Sabit bin Marzuban, dari keturunan Persia. Abu Hanifah aslinya berasal dari Kabul, ibu kota Afghanistan saat ini. Hal yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah salah satunya tentang akad salam yang harus memenuhi beberapa syarat. A. Harga barang harus diketahui jenisnya, apakah dengan uang atau dengan barang berharga lainnya. B. Harus diketahui harga pastinya. 2. Abu Yusuf memiliki nama lengkap Yakub ibn Ibrahim Sa'ad ibn Husain al-Ansori. Beliau lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah dan wafat pada tahun 182 Hijriah. Abu Yusuf berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa Arab. Abu Yusuf meninggal pada usia 67 tahun. Ibunya bernama Ummu Sa'ad bin Auf Habtah binti Malik dari Bani Amru bin Auf al-Ausi. Abu Yusuf adalah orang pertama yang mengenalkan konsep perpajakan di dalam buku karyanya yang berjudul Al-Haraj. Kitab ini dijadikan pedoman dalam pengaturan sistem Baitul Mal dan sumber pendataan negara. Di dalam kitab Al-Haraj karya Abu Yusuf terdapat pembahasan ekonomi publik, yang mengkhususkan tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.